Nah, ini langkah-langkah KPU dalam membuat protokol COVID-19 pada tahapan pemilihan serentak tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya KPU siap melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah lanjutan, baik untuk bulan Desember, Maret maupun September. Tetapi tahapan-tahapan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kondisi pada bulan apa kita akan melaksanakannya. Ya. Sebagaimana telah dipaparkan atau disampaikan oleh KPU pada rapat-rapat terdahulu, untuk pemilihan kepala daerah bulan Desember 2020, kita akan memulai tahapannya di bulan Juni. Ya. Tahapan tersebut sudah juga dilakukan oleh KPU, FGD, dan uji publik. Ya, sudah mendapat masukan dan catatan dari stakeholder terkait. Yang pertama, tahapan adalah pembentukan badan ad hoc. Jadi kita akan mengaktifkan kembali badan ad hoc, kemudian melakukan pelantikan. Jadi kalau memang ini desainnya Desember, maka pelantikan akan dilakukan melalui media daring. Ya. Begitu juga BIMTEK-nya. BIMTEK akan dilakukan melalui tutorial video, yang ada pretest dan post-testnya secara online. Kita juga akan menyusun modul BIMTEK terpadu secara online. Ini masih dalam proses penyiapan juga. Ya. Pembentukan PPDB dan KPPS dengan mengurangi interaksi secara langsung. Konsekuensinya tentu KPU harus melakukan revisi PKPU tentang tahapan, ya, terutama tentang masa kerja badan ad hoc. Kemudian bahan BIMTEK dalam bentuk media video juga segera kita buat. Sarana prasarana harus terpenuhi untuk bisa melakukannya secara online. Jadi kami juga perlu melihat daerah-daerah apa siap semua kalau dilakukan secara online. Kemudian metode pemutakhiran data pemilih. Tadi juga sudah dipaparkan beberapa tahapan oleh Pak Mendagri. Pada intinya kita akan melakukan prinsip-prinsip kegiatan tahapan ini sesuai dengan protokol kesehatan, mulai menjaga jarak kalau dia harus melakukan interaksi, kemudian melindungi dengan tata cara kesehatan, penggunaan masker, kemudian hand sanitizer, dan apabila diperlukan maka dapat melakukan disinfektan pada ruangan-ruangan tertentu. Nah, begitu juga pada tahap pencalonan perseorangan. Ada beberapa hal verifikasi dukungan calon perseorangan perlu kami sampaikan di tahap awal ini. Untuk pasangan calon perseorangan itu terdapat dua pasangan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur dan 152 pasangan calon perseorangan yang tersebar di 106 kabupaten kota. Jadi data kita sampai dengan hari ini terdapat jumlah pasangan calon perseorangan sebanyak yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya verifikasi pada pencalonan dan syarat calon. Bisa saja pendaftaran calon nanti semua dilakukan secara online. Ya. Mungkin yang tetap harus datang dan menandatangani berita acara nanti akan kita batasi hanya pasangan calon dan mungkin 2 orang staf gitu ya. Jadi tidak perlu lagi dengan iring-iringan atau arah-arahan para pendukungnya. Langkah-langkah KPU untuk tahapan logistik. Nah, jadi upaya yang dilakukan adalah melakukan pengawasan logistik dengan CCTV yang dapat diakses oleh KPU. Sortir, pengesetan, dan bongkar muat di tempat yang luas terjadwal dan pengawasan yang ketat. Nah, dilakukan penyemprotan disinfektan pada box pembungkus dan kendaraan pengangkutnya. Penyesuaian pada TPS sejalan dengan kebijakan physical distancing. Jadi ada penambahan logistik di TPS seperti misalnya hand sanitizer, disinfektan, kemudian juga alat semprot disinfektannya. Penambahan bilik suara, termasuk memperluas area TPS menjadi 10x11 atau 8x13 dari ukuran awal yang semula itu 8x10. Tapi konsekuensinya adalah akan terjadi penambahan anggaran untuk logistik.
pada saat kampanye, Pak Mendagri juga tadi sudah sampaikan, ada beberapa hal yang tentu akan disesuaikan, termasuk metode berkampanyenya, kemudian pembatasan kampanye yang melakukan pertemuan secara fisik. Pemungutan dan perhitungan suara. Nah, ini dilakukan beberapa metode yang sebelumnya itu tidak ada. Nah, tapi kalau kita melakukan dengan beberapa metode yang sebelumnya tidak ada, punya dua konsekuensi. Ya, bisa saja hanya mengubah peraturan KPU, tetapi untuk beberapa hal yang sudah disebutkan eksplisit diatur dalam undang-undang, kita tidak bisa merubahnya kecuali undang-undangnya dilakukan penyesuaian atau perubahan. Kemudian ada juga rencana untuk mengurangi jumlah pemilih di dalam TPS. Perlu kami informasikan sampai dengan saat ini, berdasarkan data DP4 yang telah kami terima dari Kemendagri, perkiraan jumlah TPS itu sebanyak lebih dari 150.000 TPS. Dengan perkiraan jumlah pemilih sebanyak 105 juta pemilih lebih. Nah, kalau kita mengurangi ketentuan undang-undang jumlah pemilih per TPS sampai dengan 800 pemilih per TPS. Nah, kalau kita kurangi setengahnya sampai dengan 400 pemilih per TPS, maka konsekuensinya jumlah TPS akan bertambah. Kalau dikurangi setengah ya tentu bertambah 2 kali lipat. Ya. Nah, tetapi kami juga sudah melakukan rapat dengan teman-teman KPU provinsi. Kalau toh ini dikurangi sampai dengan 400, mungkin penambahannya tidak kali lipat. Karena di beberapa daerah yang jaraknya jauh, pemilih per TPS-nya juga berkisar antara 400 sampai dengan 450 pemilih per TPS. Tapi untuk daerah-daerah padat, mereka memaksimalkan 800 pemilih per TPS. Nah, ini data berdasarkan tempat yang kita terima pada bulan Januari lalu. Nah, ini catatan terkait dengan penambahan anggaran karena ada penambahan logistik.